Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang populasi, di mana anggota kelompoknya saya sendiri Diansi Utami sebagai moderator dan Septia Sulfiani sebagai penanggap satu. Baiklah, untuk materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri tentang populasi lokal. Populasi lokal adalah merupakan unit dasar dalam proses evolusi. Pertukaran gena terjadi secara terus-menerus dalam waktu yang relatif lama, sehingga terjadi struktur gena yang khusus untuk kelompok tersebut dan akan berbeda dengan struktur gena populasi lokal lainnya, meski untuk spesies yang sama. Hal ini dikarenakan adanya seleksi yang beroperasi terhadapnya, sehingga menghasilkan individu-individu dengan susunan gena yang memberi kemungkinan untuk bertahan terhadap lingkungan lokal dan akan berkembang dalam jumlah yang semakin banyak jika dibandingkan dengan individu-individu yang tidak tahan. Selanjutnya, salah satu jalan suatu populasi dapat beradaptasi terhadap suatu lingkungan adalah dengan pengembangan dan pengelolaan diversitas genetiknya melalui reproduksi seksual dalam populasi. Hasilnya adalah sekelompok atau susunan individu-individu yang masing-masing berbeda dalam toleransinya terhadap lingkungan. Salah satunya adalah kemungkinan mempunyai kemampuan yang sangat baik dalam toleransinya terhadap kondisi lingkungan yang ekstrim daripada rata-rata anggota populasi lainnya. Dengan demikian, keheterogenan struktur gena dari anggota populasi mempersiapkan populasi terhadap kehancuran akibat lingkungan, misal terhadap kemarau yang panjang. Yang kedua, kerapatan atau kepadatan penduduk, di mana kerapatan populasi adalah ukuran besarnya populasi dalam suatu ruang atau volume. Pada umumnya, kerapatan populasi hewan dan tumbuhan yakini ukuran besarnya populasi dengan cacah individu yakini biomasa populasi persatuan ruang dan volume. Dalam menentukan kerapatan ruang dan volume, dapat menentukan kerapatan populasi perlu dibedakan antara lain kerapatan kotor dan kerapatan ekologi. Kerapatan kotor adalah cacah individu suatu populasi per areal seluruhnya, sedangkan kerapatan ekologi adalah cacah individu per areal habitatnya. Nilai kerapatan kotor yang memberikan hasil yang akurasinya tidak lebih baik jika dibandingkan dengan kerapatan ekologi. Pengaruh populasi terhadap komunitas dan ekosistem tidak hanya tergantung kepada jenis apa dari organisme yang terlihat, tetapi tergantung kepada jumlahnya atau kerapatan populasinya. Kadangkala penting untuk membedakan kerapatan kasar dari kerapatan ekologi atau kerapatan spesifik. Kerapatan kasar adalah kerapatan yang didasarkan atas kesatuan ruang total, sedangkan kerapatan ekologi adalah kerapatan yang didasarkan atas ruang yang benar-benar sesungguhnya, ditempati mikrohabitat. Contohnya, kerapatan apik atau kutu daun per pohon dibandingkan dengan kerapatan apik per daun. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Septia Sulfiani. Kepada Septia Sulfiani Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang pola penyebaran individu. Menurut Surasana tahun 1990, penyebaran atau distribusi individu dalam populasi bisa bermacam-macam. Pada umumnya memperlihatkan 3 pola penyebaran, yaitu penyebaran secara acak, jarang terdapat di alam. Penyebaran ini biasanya terjadi apabila faktor lingkungan sangat seragam untuk seluruh daerah di mana populasi berada. Selain itu, tidak ada sifat-sifat untuk berkelompok dari organisme tersebut. Yang kedua, penyebaran secara merata. Penyebaran ini umumnya terdapat pada tumbuhan. Penyebaran semacam ini terjadi apabila persaingan yang kuat antara individu-individu dalam populasi tersebut. Pada tumbuhan, misalnya persaingan untuk mendapatkan nutrisi dan ruang. Yang ketiga, penyebaran secara berkelompok. Penyebaran ini yang paling umum terdapat di alam, terutama untuk hewan. Materi selanjutnya tentang susunan kurva kehidupan. Dinamika pertumbuhan tanaman adalah proses yang menunjukkan adanya dinamika sepanjang fase pertumbuhan tanaman. Secara khas dicirikan oleh fungsi pertumbuhan yang disebut kurva sigmoid.
Kurva sigmoid adalah suatu fungsi pertumbuhan yang mencirikan pola pertumbuhan tanaman. Sepanjang suatu generasi secara khas, kurva ini terbentuk oleh variabel berupa massa tanaman atau bobot kering, volume luas daun tinggi dan penimbunan bahan kimia yang digambarkan terhadap waktu menjadi suatu garis yang dapat ditarik dari data secara normal akan terbentuk sigmoid yang menyerupai huruf S. Pada kurva sigmoid digambarkan garis generalisasi atau kurva ukuran yang meliputi bobot, tinggi, panjang, lebar, luas, dan isi, log ukuran, dan laju pertumbuhan masing-masing digambarkan terhadap waktu. Fase-fase yang digambarkan dalam ukuran kurva tersebut meliputi fase eksponensial atau logaritmik, fase linear, fase eksponensial kelembapan, dan fase mantap. Materi yang terakhir yaitu alokasi sumber-sumber kehidupan. Spesies tumbuhan memiliki pola alokasi sumber-sumber kehidupan yang membuatnya tetap bertahan dari kepunahan. Pola-pola ini telah dihasilkan dan diperhalus melalui seleksi alam. Pola alokasi sumber-sumber dari tiap spesies sebagian ditentukan oleh niche-nya. Organisme memiliki sejumlah energi dan waktu yang terdapat untuk melengkapi siklus hidupnya. Waktu sendiri tidak dialokasikan, tetapi penting dalam perolehan energi fotosintetik dan dalam pemanfaatan energi untuk pemeliharaan. Mungkin hanya itu PPT dari kami. Salah dan janggal kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.